Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya, Mimin akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Demi Tetangga Mengincar Anak Pertamaku. Cerita ini ditulis oleh Ratna Dewi. Dan bagi teman-teman yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baik bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke inti ceritanya. Bukannya itu Mbok Dariem. Aku pun tersentak melihat wanita tua itu. Bukannya kemari untuk berbelasungkawa atas meninggalnya anak Yudarmi, dia malah ngumpet seperti menutupi sesuatu. Aku yang dari awal sudah mulai curiga dengan gerik-geriknya pun sangat tidak menyukai sosok tua itu. Apa memang dia yang memiliki pesugih? Pikiranku langsung mencerna. Namun aku tidak boleh seuzon dengan Mbak Dariem itu. Lagi pula kan belum ada bukti juga. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah Yudarmi untuk ikut membaca Yasin dengan ibu-ibu lainnya. Tak ingin menghiraukan kelakuan Mbak Dariem yang bersembunyi itu. Namun aku akan tetap berhati-hati dengannya. Matahari mulai memancarkan sinarnya meskipun sedikit redup, dan di sisi lain ada awan kelabu yang menunjukkan hari yang mulai mendung. Mungkin mereka juga ikut hanyut dalam kesedihan kami dan mulai meneteskan rintik kecil, tanda duga mendalam sedang menyelimuti. Penutup berwarna hijau pun sengaja didirikan sebagai penghalang untuk tepat memandikan mayat Ijal. Kulihat darah segar terus mengalir beserta air mandian, membuat hatiku sangat pilu melihatnya. Yudarmi tetap di dalam rumah beserta kedua anaknya. Ia terus menangis sesenggukan, suaranya hingga serak. Begitu banyak air mata yang keluar dari pelupuk matanya, membuat wajahnya sedikit kusam. Itu pun sembab dengan mata yang bengkak. Ijal, anak baik, semoga kamu tenang di sana ya nak. Tak akan lagi kamu merasakan penderitaan. Tak akan lagi kamu rasakan kelaparan. Bahagialah kamu di rumah barumu. Tak terasa air mata kembali menetes dari sudut mataku. Aku usap perlahan dengan tanganku. Kulirik sekitar warga yang datang untuk berbelasungkawa lumayan banyak. Namun aku tetap celingukan mencari sosok nenek tua itu. Tidak ada. Hatiku pun sedikit kesal. Di waktu seperti ini, kenapa dia tidak muncul, malah menyembunyikan diri saat cahaya masih gelap? Aneh sekali. Beberapa warga ikut ke tempat pemakaman untuk menguburkan jenazah. Namun aku tak melihat Yudarmi yang ikut, dan ternyata ia kembali pingsan dalam rumah. Aku pun menghampirinya dengan membantu ibu-ibu lainnya memijat dan memberi minyak angin. Sejenak rumah itu kembali sunyi karena warga sudah mulai pulang ke rumah masing-masing dan pemakaman pun telah selesai. Kulihat wajah Yudarmi yang sudah sadar. Dia hanya duduk melamun. Kedua anaknya tertidur karena kelelahan, mungkin karena terlalu sering menangis. Yang tabah ya yuk, jangan terlalu dipikirkan. Nanti Yudarmi bisa sakit. Iya nak Ratih,
Saya cuma belum percaya dengan semua kejadian ini, Nak. Saya tidak sangka umur Ijal hanya sampai di sini saja. Yang membuat saya semakin sedih itu, di hari-hari terakhir saya tidak mampu untuk membahagiakan anak saya. Jangankan bahagia, bahkan saja saya nggak mampu untuk memberikannya. Sampai saat terakhirnya, Nak. Ibu nggak mampu, Nak. Maafkan Ibu, Ijal. Yudarmi kembali meneteskan air mata karena mengingat kembali anaknya. Aku mengelus pundaknya, mencoba untuk menenangkannya, namun sulit. Dia tetap saja menangis. Jelas saja dia sangat terpukul saat anaknya Pami dalam keadaan sehat dan pulang sudah jadi mayat. Sore pun mulai tiba, aku yang sudah selesai masak. Bahkan malam itu pun langsung kembali ke rumah Yudarmi, ingin membantu ibu-ibu yang lain untuk menyiapkan acara tahlilan nanti malam. Kusapa Mbak Yusni yang berdiri seperti memikirkan sesuatu itu. Mau buat apa, Mbak? Buat nanti malam? Belum tahu, Rati. Kami di sini juga lagi bingung. Gak ada apa-apa yang mau dimasak. Mau tanya sama Yudarmi juga gak enak, karena dia juga gak punya, ucap Mbak Yusni. Terus gimana ini, Mbak? Oh ya, Rati, kamu temani saya ya. Ambil pisang di rumah, bisa digoreng buat temen teh hidangan para warga yang tahlilan. Boleh, Mbak? Ayo. Kami pun berjalan menuju rumah Mbak Yusni. Kebetulan ada di samping rumahnya Mbok Dariem. Tibalah di rumah Mbak Yusni. Aku mengira pisang itu sudah ada di rumahnya. Ternyata dugaanku salah. Pisang itu masih menggantung di pohonnya yang belum ditebang. Memang kulihat pisang itu sudah cukup tua dengan beberapa buah yang sudah matang dan habis dimakan. Tunggu sini ya, Rati. Mbak mau ambil parang dulu di rumah. Aku hanya mengangguk menjawab ucapan Mbak Yusni. Aku memandang ke arah samping rumah Mbak Yusni, tepatnya di rumah Mbok Dariem. Rumah itu sangatlah megah. Semuanya sudah ditembok dengan bercatkan warna coklat. Yang menyala membuat rumah megah itu tampak sedikit suram. Lalu aku pun kaget dengan suara Mbak Yusni setelah kembali di sampingku tanpa kusadari. Rati, parahnya gak ada. Sepertinya telah dibawa oleh suami ke ladang. Kamu tolong dong, pinjam parang di rumah Mbak Dariem. Saya biar cari karung dulu untuk tempat pisang nanti. Aku pun menelan salif aku sendiri mendengar nama Mbak Dariem itu terucap dari bibir Mbak Yusni. Iya, Mbak, jawabku. Aku pun berjalan menuju depan rumah Mbak Dariem. Baru saja masuk wilayah halamannya, namun bulu kuduku sudah terasa meremang. Kenapa jantungku berdetak sangat kencang ya? Perasaanku tidak enak. Aku mengusap dadaku karena jantungku tidak bisa dikondisikan. Aku pandangi sekitar rumah. Sunyi, tak ada satupun orang di sana. Ku coba ketuk pintu itu. 1 kali tidak ada sambutan. 2 kali tetap sama. Aku coba ketuk untuk yang ketiga kalinya. Kalau tidak ada sambutan juga, otomatis tidak ada orang. Jadi aku tidak akan bertemu dengan nenek tua itu, pikirku. Aku pun sontak berucap, Alhamdulillah, tidak ada orang. Aku bisa secepatnya pergi dari sini, pikirku. Aku pun membalikkan badan dengan niat untuk kembali ke rumah Mbak Yusni dan mengabarkan kalau Mbak Dariem tidak ada di rumah, jadi bisa pinjam di rumah lain. Baru saja aku menoleh, aku langsung terkejut saat di hadapanku itu adalah sosok Mbak Dariem. Jantungku seakan mau copot.
Begitu dengan degup jantungku yang sangat kencang membuat tubuhku sedikit bergetar. Ada tamu ternyata. Ayo masuk, Nak Rati, ucap Mbok Dariem. Tidak, Mbok, saya di sini saja. Saya cuma mau pinjam parang. Disuruh untuk Mbak Yusni buat tebang pohon pisangnya. Aku pun tergagap menjawab ucapannya itu. Mbok Dariem pun membukakan pintu, lalu menarik tanganku agar masuk dulu di rumahnya. Ayolah Nak Rati, jangan malu-malu gitu. Somplak ini nenek. Bukannya aku malu, tapi aku tuh takut sama kamu, Nek, pikirku. Duduk dulu Nak Rati. Pasti kamu capek ya berjalan sampai sini. Apalagi kamu sedang hamil. Senyuman Mbok Dariem pun langsung muncul ketika dia berucap demikian. Jantungku kembali berdetak. Kok Mbok tahu sih aku sedang hamil? Iya tahulah. Melihat dari perutmu saja kan sudah ketara. Jawabnya sambil tersenyum miring, membuat hatiku semakin gelisah. Memang benar, perutku mulai membuncit, apalagi dengan tubuhku yang kurus. Sungguh begitu terlihat. Kamu mau minum apa Nak Rati? Tidak usah Mbok, saya sedang buru-buru, ingin segera menyiapkan hidangan untuk tahlilan nanti malam di rumahnya Yudarmi, ucapku. Kenapa kamu tidak makan pemberian saya, Nak? Kamu juga tidak memakai baju yang waktu itu saya kasihkan. Apa kamu tidak suka dengan pemberian saya? Jantungku yang belum dapat kukendalikan lantas berdegup dengan kencang kembali. Kenapa dia bisa tahu semua tentangku sih? Pikirku semakin tak karuan. Aku tak menjawab pertanyaannya dari Mbok Dariem itu. Hanya senyuman masamlah. Sebagai balasan ucapannya karena rasa takut ini semakin menjadi-jadi. Ya sudah, tunggu dulu ya. Saya ambilkan parangnya. Aku pun menunggu sekitar 10 menit namun belum juga kutemuin nenek tua itu. Lama banget sih nenek, pikirku. Aku gelisah berada di rumah ini. Aku merasa ada yang mengawasi gerak-geriku. Namun aku tak mengerti itu apa. Ataupun itu hanya perasaanku saja. Karena aku memang tidak suka dengan tingkah Mbok Dariem itu. Saat aku sedikit lelah menunggu, lantas aku terkejut saat ada suara cekikikan dari anak kecil dari arah kamar yang tepat ada di hadapanku. Mungkin itu anaknya Mbok Dariem kali ya yang sedang main. Aku pun sontak berdiri dan berjalan ke arah kamar itu dengan niat ingin melihat ke dalam kamar yang tidak memiliki pintu. Hanya kain hitam yang menutupi kamar itu. Tanpa aba-aba aku pun langsung menyibak kain penutup pintu itu. Namun tak ada satupun anak dalam sana. Namun aku melihat beberapa sajen dengan teburi bunga di setiap tepi sisinya. Sontak dengan bau kemenyan yang langsung menusuk hidungku, membuat aku sedikit mual menciumnya karena baunya sangat menyengat. Aku pun beringsut mundur melihat pemandangan ini. Berarti persangkaku selama ini benar. Nenek tua ini memang tak beres, pikirku. Aku pun mundur dan ingin segera pergi dari rumah Mbok Dariem itu, karena perasaanku semakin tidak enak saja. Baru beberapa langkah menuju pintu depan, aku pun kembali dikejutkan dengan suara yang memanggil. Tak lain tak bukan, dialah nenek tua itu. Mau kemana Nak Rati? Sini dulu dong. Langkahku pun terhenti. Saat aku menoleh ke arah sumber suara, aku pun langsung bergetar saat melihat dengan mata terbelalak, melihat penampilan mengerikan dari Mbok Dariem itu. Rambutnya panjang berantakan dengan mengenakan baju yang serba hitam. Padahal seingatku sebelumnya, ia tak mengenakan baju seperti itu. Wajahnya penuh dengan darah mengalir hingga menetes ke lantai.
dengan mengacungkan sebuah parang di tangannya, seperti hendak membacok seseorang. Aku pun lari sekuat tenaga. Aku pun kembali bergetar, karena aku menyadari aku hanya lari di tempat itu. Aku tak dapat berlalu dari tempat terkutuk ini, dengan pintu yang tertutup dengan sendirinya. Mbok Daryam yang menyerupai nenek lampir itu semakin mendekat, dengan tatapan mengacung-acungkan goloknya. Langkah demi langkah pun ia lajukan semakin dekat ke arahku. Aku hanya bisa diam. Aku tak kuat melihat pemandangan ini. Aku tak mampu bergerak. Lidahku kaku untuk sekedar berteriak. Aku coba memejamkan mata, namun bayangan Mbok Daryam tetap saja muncul di pelupuk mata. Aku menangis sekuatnya, namun tanpa suara. Saat selangkah lagi sampai di depanku, Mbok Daryam pun meluncurkan ayunan goloknya ke arahku. Aku yang saat itu dilanda ketakutan. Mungkin inilah saat terakhir hidupku di dunia ini. Aku memejamkan mata dan mencoba berdoa sebisaku. Apakah aku akan menyusul nasib seperti Ijal yang meninggal dengan tragis? Namun seketika, fuck. Aku begitu terkejut mendengar suara itu. Ku coba membuka kedua bola mataku, namun tak kulihat lagi sosok Mbok Daryam yang menyeramkan itu. Kuraba wajahku seraya berkata, aku masih hidup. Aku pun tersentak saat ada yang menepuk pundak bagian belakangku dan, kamu ngomong apa sih Rati? Sontak aku pun menoleh. Pintu sudah terbuka dan ternyata itu adalah Mbak Yusni yang sengaja menyusul aku. Mbak Yusni nyusul kemari? Iyalah, Mbak udah nunggu lama banget, tapi kamu juga belum balik. Parangnya mana? Alhamdulillah, parangnya gak ada Mbak. Ayo cepat, kita pergi dari sini. Aku dengan cepat menarik tangan Mbak Yusni agar keluar dari rumah terkutuk itu. Sampai depan rumah aku pun mendengar suara cekikikan dari arah dalam. Aku dan Mbak Yusni pun saling pandang dengan bulu kuduk yang merinding. Dengan setengah berlari kami pun meninggalkan tempat itu. Akhirnya kami pun meminjam parang pada tetangga Mbak Yusni yang lain untuk menebang pohon pisang itu. Karena hari sudah semakin sore, kami pun bergegas ingin kembali ke rumah Yudarmi. Di sepanjang perjalanan, Mbak ngerasa gak ada yang aneh dengan Mbok Daryam itu. Semenjak anak pertamanya meninggal waktu itu, memang Mbak rasa ada yang berbeda sih Rati. Emangnya kenapa? Kamu lihat sesuatu ya? Iya Mbak, tadi aku sempat ngelihat ke kamar yang tirainya warna hitam itu. Ada suara anak-anak sedang tertawa. Terus aku sibak tirai itu karena aku pikir di dalamnya pasti anaknya Mbok Daryam yang sedang main. Namun aku begitu terkejut karena di dalamnya bukan anaknya Mbok Daryam, melainkan banyak sajen dan bunga. Di tengahnya terdapat kumpulan asap dupa yang baunya sangat menyengat. Mbak Yusni pun mendengarkan ceritaku, lalu sesekali manggut-manggut. Apa dia pakai pesugihan ya? Makanya tiba-tiba dia jadi kaya raya seperti itu. Karena saya pikir dia itu cuma jualan pecel, tapi kok bisa sesukses itu sih? Saya juga gak tahu Mbak. Kami terus berjalan menyusuri jalan yang berbatu itu. Tak terasa kami pun telah sampai di rumahnya Yudarmi. Beberapa ibu-ibu menyambut kami dengan ucapan syukur. Alhamdulillah, akhirnya kita punya sedikit suguhan untuk nanti malam. Napasku masih memburu dengan detak jantung yang berirama kencang. Belum dapat aku seimbangkan karena jalanan yang aku lalui cukup jauh. Begitu pula dengan kejadian yang tadi. Ternyata bukan aku saja yang merasa curiga. Bahkan banyak tetangga lain yang merasakan kejanggalan dari Mbok Daryam. Maka mereka akan melarang anak-anaknya untuk bermain di sekitar atau dengan anak Mbok Daryam sekalian. Mereka sangat takut akan terjadi sesuatu pada anak mereka. Rasanya aku sangat lelah. Aku pun pulang tanpa membantu pekerjaan di rumah Yudarmi lagi.
Toh aku juga dilarang oleh ibu-ibu lain karena takut aku akan kelelahan, katanya karena baru mengambil pisang di rumahnya Mbak Yusni. Aku merebahkan tubuh di kasur kapuk. Rasanya pinggangku sangat pegal dan agak sakit. Aku mengelus perutku yang sudah mulai membuncit. Sesekali kurasakan denyutan yang sontak membuatku tersenyum. Sehat-sehat ya nak. Ibu akan jaga kamu sepenuh jiwa raga ibu. Ibu gak akan biarkan siapapun menyakitimu. Di sore yang menjelang maghrib itu aku masih betah untuk berbaring hingga terlihat dari sudut mataku ada siluet seperti bayangan hitam yang muncul dari cermin. Sontak aku pun menoleh namun tak ada apapun di sana. Mungkin hanya perasaanku saja, karena kejadian tadi masih terngiang di kepalaku. Suara bapak pun pulang dari ladang, sedangkan ibu yang pulang duluan tadi langsung ke rumah Yudarmi untuk membantu pekerjaan di sana. Aku pun keluar dari kamarku untuk membuatkan kopi untuk bapak. Kasihan dia pasti lelah. Malam pun tiba, belum kutemui Bang Rehan yang pulang dari tugasnya. Ia bekerja setengah hari. Sehabis pemakaman Ijal selesai, ia pun langsung berangkat. Jam menunjukkan pukul 20 tepat. Biasanya di jam seperti ini dia sudah sampai ke rumah. Kulihat bapak makan malam sendiri. Ibu belum juga kembali dengan adikku yang ikut bersamanya. Tak lama bapakku pun pamit denganku. Rati, bapak mau pergi ke rumah Yudarmi dulu ya, tahlilan. Iya pak. Aku tidak ikut ke sana karena ingin menunggu Bang Rehan dulu. Seakan waktu berjalan sangatlah lambat. Mungkin karena aku sedang gelisah, pikirku. Aku kembali merebahkan tubuhku. Entah kenapa bayangan hitam itu selalu muncul dalam cermin. Ketika aku lihat untuk memastikan, namun bayangan itu pun hilang. Aku terus saja menatap cermin itu. Namun jantungku kembali berdetak kencang saat aku lihat bayangan hitam itu ternyata milik Bodarium. Wajah Bodarium muncul dengan sosok menyeramkan, seperti yang tadi sore aku lihat. Pantulan gambarnya terlihat jelas, namun raganya tak dapat aku lihat. Aku pun bergetar ketakutan. Dengan mengocek kedua mataku memastikan kembali gambar di cermin itu. Kupandangi kembali namun wajah tua itu menghilang. Aku yang merasakan keanehan ini pun mulai takut. Begitu juga merasa khawatir karena Bang Rehan belum juga tiba. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 10. Hingga tiba-tiba aku mendengarkan suara orang yang mengetuk pintu dengan mengucapkan salam. Aku pun dengan cepat menghampiri pintu depan arah suara ketukan itu berbunyi. Saat aku membuka pintu aku sontak terkejut karena Bang Rehan dipapa oleh dua orang laki-laki. Ada apa ini pak? Suami saya kenapa? Tadi kami menemukan suami mbak sedang pingsan di pinggir jalan. Ya Allah, tolong bawa masuk. Para bapak-bapak itu pun meletakkan tubuh Bang Rehan di atas kursi panjang yang ada di ruang tamu. Duduk dulu pak, biar saya buatkan kopi. Gak usah mbak, kami mau langsung pulang aja. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya pak, sudah mengantarkan suami saya. Bapak tadi pun berlalu pergi. Dengan cepat aku mengambil minyak angin yang ada di laci. Aku balurkan di perut dan aku oleskan sedikit hidung agar Bang Rehan cepat sadar. Tak perlu lama, akhirnya Bang Rehan pun sadar. Alhamdulillah, ucapku. Dia yang menatapku lalu berkata, "Aku kenapa dek? Kok kepalaku pusing? Harusnya aku yang tanya sama kamu bang. Kata bapak-bapak yang mengantar kamu tadi pingsan di pinggir jalan." Bang Rehan lalu memegang kepalanya. Mungkin seraya mengingat apa yang telah terjadi padanya, hingga menyebabkan ia tergeletak di jalan. Aku sekarang ingat dek. Coba ceritakan bang. Aku tadi di stop oleh Mbok Dariam di jalan. Seperti biasa, dia pasti ingin memberikan makanan untukmu dek. Lalu aku terima saja. Setelah itu aku ingin berlalu.
Aku sempat menoleh lagi ke arah Mbok Dariem untuk sekedar pamit. Ternyata begitu dikejutkan dengan sosok Mbok Dariem yang tiba-tiba berubah wujud. Berubah jadi apa bang? Power Ranger? Bukan. Dia pun mengeplak pundakku. Aku serius Dek. Dia berubah jadi menyeramkan dengan banyak darah yang menetes di wajahnya. Terus semuanya gelap dan aku gak tahu lagi apa yang terjadi. Lemes banget sih bang. Lihat kayak itu aja pingsan. Ngeri loh Dik. Kamu sih gak pernah lihat kayak gituan. Kata siapa bang? Malah mungkin aku lebih sering lihat yang kayak gitu. Aku pengen pingsan sih, tapi entah kenapa aku gak bisa. Jadi dengan terpaksa aku lihat semua kengerian itu dengan sadar. Aku pun mulai menceritakan kisah yang pernah aku alami selama aku hamil, sampai yang terakhir kali kejadian di rumah Mbok Dariem. Tak lupa aku ceritakan juga. Dia hanya terbelalak mendengarkan ceritaku dengan sesekali menelan salivannya sendiri. Kok cerita kamu lebih ngeri ya Dek? Makanya bang, setiap kamu bawa makanan pemberian nenek tua itu, aku gak mau makan. Maaf ya Dek. Selama ini abang yang peka. Abang pikir kamu gak suka dengan orangnya, makanya gak mau terima semua pemberian dari mbok itu. Iya bang, aku juga minta maaf karena selama ini gak pernah cerita. Karena aku takut abang akan kepikiran terus, lalu mengganggu kerjaan abang. Ini aku lakukan demi buah hati kita bang. Terlalu lama mengobrol, kami pun tak sadar kalau perut mulai keroncongan. Aku sengaja menunggu Bang Rehan pulang untuk makan bersama. Karena entah kenapa kalau makan sendiri itu kurang nikmat rasanya. Mari kita makan bang. Nanti aku buatkan kopi, ucapku. Ayo, abang pun sudah lapar. Selesai makan malam, Bang Rehan lantas bertanya, Bapak ibu kemana Dek? Kok dari tadi gak kelihatan? Aku pun langsung tersentak. Iya, tadi sih bapak tahlilan dan ibu bantu-bantu di sana. Tapi harusnya sih jam segini udah pulang ya bang. Aku pun berjalan ke arah belakang. Ku buka pintu dapur untuk sekedar melihat keadaan rumah Yudarmi. Apa memang belum selesai tahlilannya, pikirku. Ku perhatikan sekitar sana tidak ada orang lagi. Semuanya sudah sunyi. Di sana udah sunyi bang. Tapi kenapa bapak dan ibu belum juga pulang ya? Tanyaku pada Bang Rehan. Tapi tunggu dulu. Siapa yang ada di samping rumah Yudarmi itu? Bang, sini deh. Itu siapa sih yang berdiri di samping rumah Yudarmi? Bang Rehan lalu beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menghampiriku. Ia pun menjelaskan panggilannya lalu. Itu kan bapak dan ibu Dek. Tapi satu lagi siapa ya? Gelap gak kelihatan. Bang Rehan lalu mengucuk matanya untuk memperjelas pandangannya. Namun tiba-tiba, itu seperti Mbok Dariem Dek.